Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan ini nggak sedap nengoknya dari depan ini. Jadi tolong maju dulu Pak. Nah, macam tak berkawan biar ibu juga terhalang dari sana. Yang sebelah kanan ini jauh banget ke sana tuh. Nah, tolong merapat Pak, merapat. Cuma 15 menit ya kajian ini. Gak lama-lama. Karena makan udah siap kata Ustaz Kurnia itu kan. Keburu adem nanti. Berarti ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Kepala Desa, Pak Lurah yang kita hormati, Pak Ketua MUI, Pak Hujjaj, Ketua DKM dan seluruh jajaran, Pak RW, Pak RT, semua tadi yang sudah disebutkan sama Pak Lurah saya hormati. Jadi tak perlu saya ulang lagi, semuanya mudah-mudahan kita semua terhormat. Amin. Hidup terhormat, mati pun terhormat. Iskariman au musahidan. Itu aja pilihannya. Hidup mulia, mati juga mulia. Saya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, senang kita berjumpa banyak jamaah kita ini dari berbagai arah. Mudah-mudahan setiap langkah kita pagi hari ini, subuh hari ini, catatlah sebagai amal kebajikan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sehat ini. Selalu kalau kita ke Parung, ibu-ibu selalu semangat ya, ibu ya. Berdoa kita kepada Allah semoga kita semua sehat walafiat. Begitu juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, Pak Kades, Pak Lurah dan seluruh yang memimpin kita. Panjang umur, lapang rezeki, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Anak-anak kita pun dijaga dari segala macam malapetaka, dibimbing Allah agar mereka menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan selalu mendoakan kita dan mengiring kita nanti kelak masuk ke dalam surga. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini saya ingin menyampaikan 4 petuah. 4 petuah Imam Al-Asim, ulama abad ketiga Hijriyah, yang diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam As-Samarkandi. Sempat dulu saya sampaikan singkat, tapi ingin saya ulas dan jamaah kita banyak pada hari ini, mudah-mudahan jadi bekal lah buat kita semua ini ya. Amin. Ada 4 petuahnya. Yang pertama, ini sudah ditulis, cuma tinggal dikit buletinnya ini. Bisa nanti satu masjid satu. Yang pertama petuahnya, qadarus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Jadi nikmat kemudaan tidak dimengerti oleh orang kecuali sudah tua. Jadi nikmat kemudaan itu Pak tak dimengerti, tak dipahami kalau orang belum tua, atau hanya dipahami oleh orang tua. Persoalannya sekarang siapa yang muda? Kalau saya merasa masih muda. Ada orang bilang muda itu 40 tahun. Kalau saya bilang muda itu baru dikatakan tua kalau sudah punya cucu. Nah, yang sudah punya cucu udah tua lagi. Kalau Pak Haji Aswin pula udah jelas, udah ketuaan ya Pak Haji. Bukan lagi udah ketuaan. Mudah-mudahan panjang umur Pak Haji ya. Jadi yang sudah punya cucu berarti sudah tua.
Kalau baru punya menantu masih muda. Nah, kalau akan udah punya menantu tapi belum punya cucu masih muda. Terserahlah kita menggunakannya, tapi nikmat masa muda itu tidak dimengerti kecuali sudah tua. Makanya orang yang masih muda itu banyak sekali berleha-leha, nggak sadar kalau masih muda ini karunia luar biasa. Kalau dulu di zaman haji masih muda ditanya, kenapa belum naik haji? Nantilah kalau sudah tua. Kalau sekarang 20 tahun. Makanya saya beruntung itu Pak, tahun 98 berangkat haji, diberangkatkan sama mertua itu dari Cilegon. Umur masih muda, masih 26, 27. Masih kuat kita naik ke Jabal Nur. Ke Jabal Nur kita naik ke Gua Hiro. Ya masih naik kita. Ke Jabal Sur naik kita. Kemana aja kita naik? Karena masih muda. Karena kalau sudah tua itu, maaf kata yang sudah tua, masih muda. Yang sudah tua maaf, rukunya saja pun udah bengkok. Apalagi kalau ada saburan. Ya Bu ya, jalannya udah lama, kakinya udah goyah, penglihatan sudah kabur. Nah, kalau tahu gimana nikmatnya masa muda, tanya Pak Haji Asmi. Gimana Pak Haji dulu waktu muda itu? Cerita dia. Kenapa? Sudah dilewati. Kalau sekarang yang masih muda ini, tenang-tenang saja kita. Lupa kita kalau masa muda itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau masih muda kita ini, apa aja bisa dilakukan. Mau lari jadi, mau manjat jadi, ya kan? Mau berenang jadi, semuanya bisa. Kenapa? Masih muda. Dan nikmat kemudaan ini baru dimengerti oleh orang yang sudah tua. Makanya orang yang di masa mudanya berleha-leha, kalau Profesor Habibie Al-Marhum bilangnya apa? Orang yang di masa mudanya bermalas-malasan, tengoklah di masa tuanya akan dalam kesulitan. Sama dengan Imam Syafi'i bilang, orang yang tidak merasakan pedihnya menuntut ilmu di masa muda, tanggunglah derita kebodohan di masa tua. Ya, kalau udah tua mau belajar lagi tadi kan, udah nomor 60 baru belajar alif bata. Barulah pusing lah kita lihat ya kan. Tapi masih syukur. Ya setabiknya masih syukur ya Pak Komandan. Nah, yang sekarang ini masih muda, gunakanlah. Makanya kan Rasul menyebutkan itu, ihtanim khamsan qawala khamsin sababaka qala saqamika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah tua nanti banyak penyakitnya, banyak kesempitannya. Makanya disebutkan 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Kalau udah tua banyak sempitnya. Kalau masih muda, banyak sempatnya. Cuma walaupun banyak sempatnya, banyak yang kita abaikan. Ntar aja lah, masih muda ini. Ntar kalau udah tua baru kita ke masjid. Kalau sekarang masih banyak urusan. Nah, gitu Pak ya. Jadi justru yang Allah suka itu adalah orang yang masih muda. Makanya 7 golongan yang Allah dapat perlindungan nanti di hari kiamat. Kan ada 7 itu Pak dalam hadis itu kan, 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan di hari kiamat. Pada saat tidak ada lagi ada naungan, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Jangan tersinggung yang udah tua. Emang di kesempatan kami yang muda ini, karena memang tantangan yang muda kan lebih berat dari yang tua kalau urusan ibadah ini Pak. Makanya celakalah orang yang sudah tua, udah bau tanah, dia udah dekat kuburan, masih juga belum ibadah. Sementara yang muda, semangat. Itu bukan berarti udah tua tak boleh taat. Ini taubat justru waktunya. Tapi yang Allah senang itu masih muda dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya Pak ya. Jadi petuahnya itu yang pertama adalah qadarus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Kenikmatan masa muda itu tidak dimengerti kecuali orang yang sudah tua. Jadi kalau baru tahu nanti kalau sudah tua, itu namanya penyesalan. Apa Pak Lewis? Penyesalan. Karena nggak bisa balik lagi, iya kan? Tak bisa balik lagi. Ini soal kesempatan. Jadi selagi Allah beri kesempatan kita muda, kita gunakanlah. Banyak hal yang bisa kita lakukan selagi muda.
dan sedikit yang bisa kita kerjakan kalau sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ini petuahnya nih, ini luar biasa petua ini ya. Saya pun ingin mengambil pelajarannya nih. Yang kedua adalah qadarul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Qadarul afiyah la ya'rifuhu illa bala, ahlul bala. Karunia kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, keselamatan tidak bisa dimengerti kecuali orang yang mendapatkan malapetaka. Jadi selamat itu baru tahu kita nikmatnya kalau kita celaka. Saya yakin semua pernah dapat kecelakaan nih kan. Pak Edi pernah celaka dia. Minimal ban motornya bocor. Pasti ngalamin Pak, naik motor kita bannya bocor. Udah gitu tak ada bengkel, ngedorong hujan turun, petir datang, angin kencang, nggak ada yang nolongin. Barulah tahu kita sengsaranya kalau udah ban motor itu. Tapi kalau ban motornya nggak pernah bocor, tak merasa kalau kita itu adalah karunia yang luar biasa. Makanya tanya bagaimana nikmatnya perjalanan yang lancar kepada orang yang bannya bocor tadi itu Pak. Gimana? Barulah merasa nikmatnya ban motor yang tak kempes tuh. Masya Allah. Kenapa? Kemarin 1 kilo aku jalan kaki, hujan, banjir, bannya bocor. Sedih kali ku rasa. Orang pun tak ada yang mendorong. Alamak beratnya. Baru sadar kita nikmatnya ketenangan, keselamatan itu kalau kita mendapatkan malapetaka. Baru kita rasakan nikmatnya kita dapat karunia kalau sudah hilang nikmat itu. Baru terasa kita nikmatnya, baru tahu kita nikmatnya punya ayah kalau ayah kita sudah meninggal. Baru terasa nikmatnya punya ibu kalau ibu sudah meninggal. Nah, soalnya nunggu emak mati dulu baru sadar kita. Kan kita jangan Pak. Jangan. Makanya dalam tulisan saya dulu itu Pak Edi saya tulis tuh judulnya Kehilangan. Referensinya Haji Roma Irama. Ada lagu Roma Irama itu kan, Kehilangan. Kalau sudah tiada. Nah itu dia. Baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Nah, kita baru merasa tahu, baru tahu arti dari barang berharga itu kalau sudah hilang. Makanya ada kehilangan barang berharga. Cuma kalau masih barang yang hilang Pak, itu masih bisa kita gantikan. Ada orang kemarin banyak hilang motor, ya masih bisa ganti motor. Tapi kalau hilangan orang tercinta, ya kecuali memang kita sudah tak suka lagi. Ada juga anak yang kurang ajar tuh kan, doakan emaknya cepat, ayahnya cepat mati supaya harta warisannya dapat. Begitu mati, alhamdulillah, buru-buru tanamin cepat, belum lagi apa-apa. Bagianku yang mana? Aku yang paling besar sendiri. Jangan ribut-ribut kalian. Pak Ibu, yang kita perebutkan tak seberapa, tapi orang yang merebut harta warisan, pastikan Pak, sejarah mencatat tak pernah ada orang selamat bahagia yang berebut harta warisan. Yang ada itu tambah susah, kualat. Apalagi ngedoain orang tua yang cepat mati supaya dibagi harta warisan, tambah miskin. Ini suara saya kedengaran ke belakang nggak ini Pak? Jelas suaranya. Jadi kalau sudah tiada baru terasa. Kita kalau punya jam tangan biasa-biasa aja kita. Udah gak pakai ini. Tapi kalau sudah hilang jam tangan, alamak, tak ada. Apalagi kalau kawan kita dikit-dikit nengok Pak ini, nengok ini, sedap kali ya teman mahal, kos. Baru kemarin waktu ada tak merasa kita kalau ini nikmat karunia. Jadi baru tanyalah betapa nikmatnya keselamatan, ketenangan, kesenangan kepada orang yang susah. Ya kan? Orang susah. Makanya salah satunya disuruh kita puasa supaya tahulah kita nikmatnya makan. Kapan Pak makan yang nikmat? Masih ada ini, masih ada 10 menit waktunya, tenang aja. Belum rapi itu Pak Jiwan, udah rapi belum, udah sudah. Kapan makan yang enak? Waktu lapar.
Makanya tanyalah gimana nikmatnya makan itu kepada orang yang lapar. Jangan tanya nikmatnya makan kepada orang yang kenyang. Dan jangan pernah makan bersama orang kenyang. Nggak ada yang enak. Gimana? Kurang manis. Benar? Kurang matang. Kalau orang kenyang itu Pak semuanya kurang. Tapi kalau orang lapar nggak ada yang kurang. Paling kurang makanan yang kurang banyak. Gimana? Mak sedap kali, sana paten kali punya lapar. Makanya lapar dulu aja supaya tahu nikmatnya itu makanan. Karena kalau kita kenyang terus lupa kita. Gimana makan? Biasa. Kayak sekarang lah kan Pak. Makan kita biasa-biasa aja. Tapi kalau nanti bulan Ramadan, bentar lagi Ramadan ini, bulan Februari puasa kita Pak Lurah. Nah, barulah antri di situ tuh. Mukanya itu udah sangar-sangar semua. Udah belum? Belum. Buruan pukul beduk. Itu tapi wah sedapnya masalah itu ya. Jadi al-afiyah itu artinya keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi orang baru tahu arti dari keselamatan kalau orang tak selamat. Wah, kenapa saya ambil tadi motor Pak? Karena pernah ngalamin juga kita kan. Apalagi kalau mogok mobilnya itu Pak di jalan tol. Saya kalau lewat jalan tol itu ada mogok itu Pak. Ya Allah, cemana lah caranya kita nolong itu kan? Yang kol yang bagian derek-derek belum datang-datang udah panas. Pohonnya jauh nggak bisa keluar. Wah, luar biasa. Kita kali-kali memang perlu mogok juga kita. Tapi janganlah saya buat ya. Kalau saya susah jangan nanti ceramahnya terlambat mogok enggak gitu kan. Pokoknya kalau Ustadz jangan mogok deh. Karena khutbah Jumat bisa berantakan nanti kan. Gitu. Coba gitu ya, baru ngerasain gitu ya. Allah. Jadi qadarul afiyah la ya'rifu illa ahlul bala. Nikmat keselamatan, ketenangan itu baru dimengerti oleh orang yang pernah ditimpa malapetaka. Saya belum kehilangan istri saya masih hidup. Bukan ngedoain berarti istri cepat mati, enggak ya deh. Tapi ya bapak-bapak yang sudah pernah kehilangan istri yang sudah 20 tahun bersama, 30 tahun, macam mana rasanya? Kalau aku Ustaz biasa-biasa aja. Gitu kan, itu yang biasa-biasa. Kalau Ustaz Abu Somad kemarin kan ditanya katanya, Ustaz, nanti di akhirat istri kita masih yang istri di dunia? Dijawab Ustaz Somad, ya iyalah. Langsung mukanya lemas. Berarti ada masalah kan? Kenapa Bapak lesu? Di dunia ini saja Pak udah menderita aku Ustaz. Masa juga sama dia juga nanti di akhirat. Terus kapan aku bahagia katanya. Allah ya Karim. Bersyukurlah kita. Habis kadang kita ini kan awal pun sama. Kalau udah yang umur 50-an ini menengok istri mah dia lagi 30 tahun pula sama dia, bolak-balik dia lagi gitu kan. Ditengok istri orang yang baru-baru. Begitu ya. Nah, yang udah niat nambah lagi mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Amin, Bu. Itu ibu-ibu tuh enggak katanya. Bertarung doa kita, siapa yang menang? Allah. Baik ya, jadi udah itu yang kedua ya Pak ya. Jadi yang kedua pesan petuahnya qadarul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Nah, itu yang kedua. Masuk yang ketiga. Nah, pesan dari ulama Al-Asim tadi itu, petuah yang ketiga qadarus sihah la ya'rifu illal maradhu. Nah, ini yang gampang kita ini nih. Kenikmatan sehat tak bisa dimengerti kecuali orang yang sakit. Coba. Yang matanya sekarang nih bening nih, cerah nih lupanya kita kalau ini karunia kan Pak. Orang yang matanya cerah, tajam, lupa kalau mata ini karunia. Begitu kelilipan masuk ini satu di sini nggak bisa keluar merah. Nengok yang cantik aja jelek, apalagi itulah. Coba Pak, kita yang
kita semua pernah sakit mata kan Pak? Merah gitu. Nggak ada yang cocok kita lihat, yang lihat jelek semua orang kalau lewat itu. Dan orang kesalnya kita Pak, kalau sakit mata merah, nengok kita pun orang tak mau. Ya, coba mata kita doang yang merah, orang begini. Makanya orang sakit mata sering pakai kacamata hitam, karena nggak sanggup melihat tatapan orang yang sinis. Coba, kalau kita lihat orang matanya merah, kan nggak pernah senyum kita. Wah, matanya bagus sekali, mantap. Ada apa doang? Enggak, pasti kita akan menjauh begini. Itu baru mata kita Pak. Udah kita sakit mata, sakit hati pula kita lihat muka orang nengok kita itu kan. Allah ya karim. Memang kalau udah sakit baru terasa nikmatnya sehat itu Pak. Makanya perlu juga lah sakit. Nah, Bapak aja yang sakit, saya nggak usah. Ini cuma tenggorokan aja ini. Udah minum ini. Kebanyakan ngomong rasanya ini kan, banyak dosanya kali. Jadi tenggorokannya serak. Baru tenggorokan serak aja rasanya mau khutbah itu berat rasanya. Semua pernah sariawan Pak. Ini yang kecil-kecil aja sariawan. Semuanya pernah sariawan kan? Sariawan merahnya lagi di sini nih Pak. Semua kita pernah sariawan. Begitu kita tengok, dan kalau kita sariawan kan pengennya kayak gigit-gigit aja kan? Udah merah, tengok di cermin. Wah, ngeri kali. Tetesin, aduh sakit. Lewat ada tukang rujak. Rujak. Nah, tetangga kita, mangka dia. Kita di sebelahnya. Begitu dia makan, ayo Pak, ayo mantap kali ini. Kita lagi sariawan, kawan nih makan rujak, dipanas-panasinya pula, sepanjang hidup baru inilah rujak yang paling paten. Ayolah cobalah, cobalah dulu, coba sampai ngiler kita Pak. Aduh, pengennya nyoba rujak tuh. Saking tak tahan kita cobalah cuma satu doang yang bengkuangnya kita makan sampai mengalir air mata kita sakit. Itu cuma sariawan. Jadi perlu juga lah sariawan kita sekali itu biar tahu nikmatnya bibir yang sehat ini Pak. Allah ya karim. Makanya jagalah Pak, sehatlah kita, amin. Jaga kesehatan kita ini. Awak pun kalau pagi-pagi Pak ini pulang dari sini, Telaga Kahuripan dikelilingin dulu jalan. Karena harus kuat ini, harus sehat ini. Kalau sakit, alamak. Udahlah Pak, tengok, biar tahu kita nikmatnya sehat ini Pak. Berangkatlah ke rumah sakit sana coba sekali-kali deh. Tengok di situ, yang sudah selangnya masuk ke hidung Pak. Sini. Buat bisa makan dimasukin selang, mau dicabut mati, dimasukin 2 minggu di sini terus. Barulah kita tahu nikmatnya sehat itu kalau ngelihat orang selangnya udah dari sini Pak. Mau tahu nikmatnya punya kaki ini Pak? Tengok orang yang lumpuh, ya Ustaz ya. Orang yang lumpuh tengok, duduk dia di kursi roda itu Pak. Allah kita masih kuat berjalan begini nih, alhamdulillah. Supaya tahu nikmatnya kaki yang kuat ini, tengok orang yang lumpuh. Bapak punya tetangga yang buta. Saya punya tetangga Pak, kalau subuh di Kahuripan itu Pak, diantar sama istrinya. Tadinya nggak buta, jalan dipegang sampai ke masjid. Kadang kala kalau saya tungguin, Pak, yuk. Saya lagi ngebayangin kalau saya juga suatu hari nanti matanya buta. Ngebayanginnya aja komandan, udah berat merasa. Ngebayangin ntar mata nggak bisa lihat, mau ke masjid dituntun, gelap. Allah, janganlah ya Allah, jangan. Sampai kepikir, pengen buta apa tuli? Kalau pedi gimana? Pengen buta apa tuli? Sama beratnya. Kalau tuli kan orang begini-begini aja, masih mending. Tapi kan kalau nggak dengar apa-apa juga berat itu. Tapi kalau buta Pak, alamak gelap kulit. Saya tanya gimana? Ada perubahan? Enggak Pak Ustaz. Terus kalau siang tambah sakit Pak. Kalau ada cahaya ini perih. Jadi kalau siang saya tak sanggup ke masjid Pak, saya sholat di rumah aja. Allah ya karim. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kalau belum tahu nikmatnya sehat, sakitlah dulu. Barang seminggu aja terkapar baru tahu. Kalau saya sehat-sehat aja mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kita semua sehat. Itu yang keberapa itu? Ketiga. Pas waktunya habis, terakhir ini.
Nggak usah panjang-panjang, kalau ngaji usah lama-lama. Jadi yang ketiga tadi adalah qadarus sihah la ya'rifuhu illal maradh. Nikmatnya kesehatan tak bisa dimengerti kecuali orang sakit. Nah, baru yang keempat, ini penyimpulnya. Yang keempat, yang terakhir, qadarul hayah la ya'rifuhu illal mauta. Nikmat kehidupan tak dimengerti kecuali orang yang sudah mati. Sekarang masih hidup kita, Pak? Masih hidup? Kita sebenarnya tak sadar ini, makanya saya tulis judulnya karunia yang tak disadari. Tak sadar kita hidup sekarang masih bernapas ini nikmat dari Allah ini. Karena ada nih yang barusan nanti, ya tuh, nah keluar dari sini sudah ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nunggu lagi dah. Di apotek meninggal. Udah mati dia. Hilang nikmat dunia. Dan kita hidup ini nggak sadar kita, Pak, ini kesempatan ini karunia. Baru sadar nanti kalau ajal mau datang atau udah mati. Orang yang mati di alam barzah itu, Pak, nengok kitanya. Itu Pak Iwan temanku dulu tuh waktu sholat subuh, nikmat sekali dia. Sementara dalam kubur kan tinggal nungguin balasan aja, ngalir. Kalau kita doain ngalir. Sekarang saatnya kita beramal. Kenapa kehidupan dunia ini kenikmatan, Pak? Karena ini tempat kita, Ibu, menanam amal kebaikan. Sekarang waktunya menanam, panennya nanti. Di alam kubur panen sementara, baru kecil-kecilnya aja. Ibaratnya buah jambu baru yang kecil-kecil, ntar panennya di akhirat. Siapa yang banyak menanam kebaikan di dunia ini, nanti panennya juga banyak. Dan pasti, Pak, siapa yang menanam semangka, buahnya ini bukan Gorori episode 5. Semangka berbuah daun sirih berbuah nangka. Semangka berdaun sirih. Enggak. Nanam nanas tumbuhnya itu udah pasti. Siapa yang beramal kebajikan nanti dapatnya kebajikan, siapa amal keburukan nanti dapatnya kebu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu buat kalian yaitu. Dan kalau kalian berbuat keburukan, keburukan itu pun buat kalian ya. Terserah kalian aja lah. Faman sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kubur, kubur. Terserah aja. Sudah ada balasan nih. Kalau beriman nanti ujungnya ke surga, kalau kubur nanti ujungnya ke, udah jelasnya, tinggal pilih aja. Itu aja lah. Karena hidup ini adalah menanti kematian. Ya Pak ya? Kehidupan ini menanti kematian. Tinggal menanti aja, Pak, tinggal nunggu. Semua kita pernah menunggukan, Pak. Panggilan apalah yang kita tidak senang? Kalau kita di apotek, yang paling kita tunggu apa, Pak? Panggilan kan? Nomor ini atas nama Pak Walijan. Langsung semangat. Udah 1 jam aku nunggu. Atau panggilan kita ke dokter nomor 10. Apalagi kalau panggilan ngambil gaji, paling semangat kita. Cuma satu, Pak, panggilan yang kita tidak senang. Panggilan apa? Panggilan kematian. Saya yakin nih, meskipun ini orang-orang soleh ditanya nih Ustaz mau duluan mati? Ya, duluan dah katanya. Aku Pak. Tapi kau udah tua, masih ada yang lebih tua, kayak enak sama yang udah tua. Silakan yang tua. Maaf Pak Haji ya. Iya kan? Cuma panggilan kematian aja yang kita suka. Udah tua pun tanya, udah siap mati? Belum. Tapi kan amal udah banyak, masih kurang kurasa. Yang udah tua, apalagi yang masih muda macam saya ini, jangan dulu lah, yang tua-tua aja dulu. Cuma panggilan kematian aja, Pak, yang kita nggak suka. Kalau panggilan yang lain, panggilan haji, dapat kotanya tahun ini, tasakuran langsung, selamatan. Kenapa? Dapat panggilan haji, nomor urutnya udah datang, kotanya udah dapat. Gitu. Tapi kalau panggilan kematian ini, orang kita panggilan azan aja nggak disahut. Ada panggilan Allahu Akbar, udah azan rupanya. Entar dulu lah. Azan aja kita tidak sahut. Tapi kalau panggilan kematian, mau nyahut mau nggak mati. Jangan sosokan gitu kan. Dan Pak, ternyata begitu kita mau mati, kalau dikasih kesempatan hidup lagi mau ngapain? Begitu di sini nih. Dan semua orang yang sedang ajalnya di sini, Pak, napas tenggorokannya
selalu punya keinginan untuk hidup lagi. Itulah yang di ujung surah Al-Munafiqun itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan jadikan harta dan anak-anakmu itu sebagai penghalang kamu untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang menjadikan harta dan anak-anaknya menjadi penghalang ingat kepada Allah, taat kepada Allah, pasti merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut. Maka nafkahkan, infakkan hartamu yang sekarang itu sebelum datang panggilan kematian. Nanti kalau sudah datang, selalu orang akan berkata, Pak, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong berikan aku kesempatan sejenak saja, tundakan dulu sejenak kematian ini. Buat apa? Fa as-saddaqah, aku akan bersedekah. Hartaku kemarin ku sedekahin, keuntungannya ku zakatin, segala macam. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang baik. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi tidak akan pernah ditunda dan dimajukan kematian. Kalau sudah datang ajal, mati, selesai. Alhamdulillah, selesai kajian kita hari ini. Yang pasti adalah apapun yang kita dapatkan hari ini, Pak, mau kekayaan, mau jabatan, mau pangkat, kedudukan, semuanya hanya perhiasan saja. Supaya jangan jenuh kali kita menunggu kematian itu. Dalam surah apa itu Al-Kahfi itu, inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha. Ya Ustaz ya, inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Kami jadikan apapun yang ada di hamparan bumi ini zinah, perhiasan, supaya senang kita hidup ini. Punya istri buat hiburan, punya anak hiburan, punya mobil, punya apotik, punya apa, itu zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Supaya jangan lemas-lemas kali kita, sedih kali menunggu kematian, supaya ada senang-senangnya kita. Cuma jangan sampai kita terpedaya karena perhiasan itu, karena ujungnya adalah kematian. Mudah-mudahan di ujung kematian itu kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya walaupun sekarang ini orang-orang soleh, insya Allah soleh kita, alhamdulillah. Itulah yang panggilan yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi. Lama kali Ustadz tuh bicara tuh, katanya kan tunggu itu, kita patokannya itu. Kalau tak bunyi dia 2 jam lagi kita lanjutin. Salah Ustadz, kenapa tak bunyi dia kan? Ini bunyi dia. Ya, Allah, jadi punya panggilan. Ya, semuanya ada waktunya lah ya. Semua ada waktunya. Hidup kita di dunia ini ada waktunya. Semuanya berujung dengan kematian. Yang jadi ketua RT ada waktunya. Yang jadi RW, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden, semua ada waktunya. Dan ujungnya nanti adalah kematian. Kita berdoa kepada Allah supaya ujung kehidupan kita baik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada ujung hidup yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari ujung kehidupan yang buruk. Habiskan hidup kami ya Allah nanti di ujungnya dengan ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah jadikan semua amal ibadah kita ini diterima di sisinya, diridhoinya, dan kalau ada salah kehidupan kita, Allah ampuni segala kesalahan kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita mati nanti mereka yang mentalkinkan, mereka yang mensolatkan, mereka yang memandikan, mereka yang menguburkan kita, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan ampunan. Rezeki kita berlimpah ruah, jamaah kita tetap bersatu, menjaga kebersamaan ini. Allah jaga umat kita, jaga jamaah kita, jaga masjid kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih alaikuminkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.